Apa kabar sahabat partikelir Nursery Ponorogo? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bonsai Penzai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Penanaman bonsai dilakukan di pot dangkal yang disebut bonpen. Istilah bonsai juga dipakai untuk seni tradisional Jepang dalam pemeliharaan tanaman atau pohon dalam pot dangkal. Dan apresiasi keindahan bentuk dahan, daun, batang, dan akar pohon, serta pot dangkal yang menjadi wadah, atau keseluruhan bentuk tanaman atau pohon. Bonsai adalah pelafalan bahasa Jepang untuk bonsai. Seni ini mencakup berbagai teknik pemotongan dan pemangkasan tanaman, pengawatan pembentukan cabang dan dahan pohon dengan melilitkan kawat atau membengkokkannya dengan ikatan kawat, serta membuat akar menyebar di atas batu. Pembuatan bonsai memakan waktu yang lama dan melibatkan berbagai macam pekerjaan, antara lain pemberian pupuk, pemangkasan, pembentukan tanaman, penyiraman, dan penggantian pot dan tanah. Tanaman atau pohon dikerdilkan dengan cara memotong akar dan rantingnya. Pohon dibentuk dengan bantuan kawat pada ranting dan tunasnya. Kawat harus sudah diambil sebelum sempat menggores kulit ranting pohon tersebut. Tanaman adalah makhluk hidup, dan tidak ada bonsai yang dapat dikatakan selesai atau sudah jadi. Perubahan yang terjadi terus-menerus pada tanaman sesuai musim atau keadaan alam merupakan salah satu daya tarik bonsai. Pohon yang paling umum di bonsai adalah berbagai spesies pinus. Jenis tanaman dan pohon dipakai untuk mengelompokkan jenis-jenis bonsai. Bonsai pohon pinus dan ek, tusam, cemara Cina, cemara duri, sugi, dan lain-lain. Bonsai pohon buah untuk dinikmati keindahan buahnya Ilex serrata, kesemek, Caenomyles sinensis, apel mini, dan lain-lain. Bonsai tumbuhan berbunga untuk dinikmati keindahan bunganya Prunus mume, Caenomyles speciosa, Sakura, Azalea satsuki. Bonsai pohon untuk dinikmati bentuk daunnya maple, Zelkova serrata, Rus succedanea, bambu. Ada banyak sekali tanaman tropis yang telah dicoba dan ternyata cocok untuk dibonsai, di antaranya asam jawa, beringin, cemara udang, waru, dan jambu biji. Bentuk dasar bonsai. Tegak lurus, sigancokkan, batang pohon tegak lurus vertikal ke atas. Pohon dikatakan memiliki batang yang ideal bila pohon memiliki diameter batang yang makin ke atas makin mengecil, dimulai dari bagian batang yang dekat dengan akar.
Pohon dikatakan memiliki dahan yang ideal bila dahan ada di sisi depan, belakang atau kiri kanan saling bersilangan satu sama lainnya. Jarak antar dahan makin ke atas makin sempit. Bentuk akar ideal adalah akar yang bila dilihat dari atas, menjalar ke segala penjuru, tegak berkelok-kelok, moyang momoyogi, batang pohon tegak berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan. Diameter batang makin ke atas makin mengecil dengan keseimbangan kiri dan kanan yang baik. Dahan yang baik adalah dahan yang ada di bagian puncak lengkungan batang pohon. Dahan yang berada di bagian dalam lengkungan dipotong. Dari pangkal batang hingga bagian puncak pohon dapat ditarik garis lurus, dan orang yang melihat tidak merasa khawatir dengan keseimbangan pohon tersebut. Miring, siek. Gansakan, batang pohon miring ke satu sisi bagaikan terus-menerus ditiup angin ke arah tersebut. Bagaikan ada benda yang menghalangi di salah satu sisi, batang pohon tumbuh mencondong ke sisi lain. Ciri khas bentuk ini berupa dahan yang ada hanya di bagian puncak lengkungan batang, dan berselang-seling di sisi kiri kanan dan depan belakang, sarung angin, fukiganasi, tertiup angin. Batang dan dahan pohon hanya condong ke satu arah. Batang dan dahan pohon yang condong ke satu sisi jauh lebih panjang daripada tinggi pohon yang diukur dari Dibandingkan bonsai bentuk miring, pohon tumbuh sambil mengalami paksaan yang lebih kejam. Kal batang ke puncak pohon. Posisi batang dan dahan mirip dengan bonsai gaya setengah menggantung, tetapi batang dan dahan terlihat membentuk garis paralel, menggantung. Suanya kengai pohon diibaratkan tumbuh di permukaan dinding terjal yang berada di tebing tepi laut atau dinding lembah terjal. Batang pohon tumbuh bagaikan menggantung ke bawah tebing. Puncak pohon tersebut menggantung jauh hingga melebihi dasar pot. Bila puncak pohon tidak melebihi dasar pot maka bonsai disebut setengah menggantung, han kengai. Batang bergelung, pan gan bankan, batang pohon terlihat sangat dipilin, atau pohon tumbuh dengan kecenderungan memilin diri. Batang pohon begitu terlihat dipilin bagaikan ular yang sedang bergelung. Sapu tegak hokidachi, batang tegak lurus hingga di tengah sebelum dahan dan ranting tumbuh menyebar ke segala arah. Puncak pohon sulit ditentukan dari sejumlah puncak dahan yang ada sehingga bentuk bonsai ini mirip sapu dari bambu. Keindahan bonsai gaya ini dinilai dari percabangan dahan yang rapi, dan titik dimulainya persebaran dahan dan ranting ke segala arah, tinggi pohon, dan keseimbangan unsur-unsur tersebut. Menonjolkan akar neagari, akibat pohon dipelihara di lingkungan pemeliharaan yang kejam. Bagian pangkal akar yang bercabang-cabang di dalam tanah menjadi terekspos keluar di atas tanah bagaikan akibat diterpa angin dan hujan.
Berbatang banyak duogantakan, dari satu pangkal akar tumbuh tegak lebih dari satu batang pohon. Bila tumbuh dua batang pohon, maka bonsai disebut berbatang dua sokan. Bila ada tiga batang pohon, maka disebut berbatang tiga sankan. Bonsai berbatang 5 atau lebih disebut tunggul tegak kabudachi. Batang berjumlah ganjil lebih disukai. Selain bonsai berbatang 2, bonsai dengan batang berjumlah genap tidak disenangi dan tidak dibuat. Akar terjalin Netsuranari, akar dari sejumlah batang pohon dari satu spesies, 3 batang pohon atau lebih, saling melekat dan berhubungan satu sama lainnya. Pohon yang ditanam dapat saja beberapa pohon dari satu spesies. Atau campuran dari beberapa spesies berbeda. Nilai kreativitas karya dapat ditinggikan dengan perpaduan benda-benda hiasan yang diletakkan sebagai tambahan. Pohon sastrawan, Wenren Mubunjinki, bebas 2, bentuk bonsai ini asal-usulnya dari meniru bentuk pohon dalam nanga. Dinamakan bonsai bentuk pohon sastrawan karena sastrawan zaman Meiji sangat menggemari bonsai bentuk ini. Pada zaman sekarang, batang kurus, jumlah dahan sedikit, dan dahan pendek juga disebut pohon sastrawan. Pohon tak lazim kawariki, bentuk ini dipakai untuk menyebut bonsai yang tidak dapat digolongkan ke dalam bentuk-bentuk bonsai yang lazim.